Sahabat budaya, pernah nggak kamu lagi hidup normal-normal aja, lalu ada kejadian kecil yang rasanya kok kayak disetel ya? Misalnya, kamu berkali-kali melihat hewan tertentu, entah di jalan, di layar, di cerita orang, bahkan ke bawah mimpi. Padahal kamu nggak pernah mikirin itu sebelumnya. Terus mendadak dada jadi hangat, atau malah merinding halus, seperti ada yang bisik pelan. Hei, perhatiin. Dalam cerita rakyat Jawa dan kearifan Primbon, hal kayak gitu sering disebut tanda, isyarat alus. Bukan buat nakut-nakutin, tapi seperti kode dari alam bahwa ada energi pendamping yang nyambung dengan garis hidupmu. Orang Jawa kadang menyebutnya pamomong, totem, hewan roh, apapun namanya, intinya ada arketipe tak terlihat yang bisa menguatkan langkahmu atau bikin kamu kepreset kalau salah baca. Dan ini bagian yang bikin penasaran, sekalian bikin deg-degan. Ada 5 hewan roh yang paling sering muncul dalam kisah-kisah Jawa, yang katanya bukan cuma simbol, tapi juga kunci buat membaca, rezekimu biasanya datang lewat jalur apa, karaktermu yang asli itu bagaimana, dan pola ujian hidup yang sering kamu ulang-ulang sampai kamu ngomel, kok gini lagi, gini lagi. Sekarang aku mau tanya, jawab jujur ya, jangan sok kebal. Kamu tipe yang diem-diem tapi sekali tegas satu kampung langsung anteng? Kamu tipe yang pikirannya jauh ke depan, tapi sering dibilang kebanyakan mikir? Atau kamu tipe yang sabar banget, kerja pelan tapi konsisten, dan rezekinya justru datang stabil seperti air sumur? Kalau salah satunya nendang di hati kamu, bisa jadi totemmu sudah mulai nyantol. Bahkan kalau kamu sering merasa, aku tuh kayak punya alarm bahaya, atau aku gampang baca orang, itu juga bisa jadi petunjuk. Di video ini, kita bakal bongkar 5 hewan roh paling ampuh dalam cerita rakyat Jawa, lengkap dengan makna primbonnya. Aku jelasin yang terang, yang gelap, yang jadi berkah, dan yang bisa jadi jebakan. Karena iya, beberapa totem itu kalau kamu salah rawat, bukan narik hoki, malah bikin kamu gampang kepancing emosi, gampang salah ambil keputusan, dan akhirnya rezeki seret tanpa sadar. Ini bukan mistis lebay, ini tentang cara kamu memahami diri dan mengelola arah hidup. Tenang, ini konten untuk wawasan dan hiburan yang berisi. Kamu tetap pakai akal sehat dan serahkan hasil akhirnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Biar makin seru, kita pakai tes cepat sambil nonton. Setiap kali kamu merasa, loh kok ini gue banget? Langsung tulis di komentar, kena, plus kota asal kamu. Kalau mau sekalian, tulis juga, aku sering mimpi hewan apa? Cukup singkat, jangan bikin novel dulu, nanti novelnya kita bikin bareng di episode berikutnya ya. Hehe. Dan dengerin baik-baik. Ada satu hewan roh di daftar ini yang sering dianggap pembawa sial, padahal justru sering jadi pertanda kamu mau naik level besar. Banyak orang salah paham, salah langkah, akhirnya menyesal. Jadi jangan skip bab itu ya. Oke, sebelum kita mulai, bantu channel Sahabat Inspirasi ini ya. Klik like dulu biar energi baiknya ngalir, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan seri Primbon tentang rejeki, karakter, dan pertanda. Dan nyalakan loncengnya biar setiap ada kode baru dari semesta Jawa, kamu jadi yang pertama tahu. Dan kalau kamu punya teman yang suka ngulik Primbon tapi gampang nyinyir, share video ini ke dia biar dia nyinyirnya sambil belajar. Hehe. Siapkan telinga dan hati. Tarik nafas pelan. Sahabat budaya, kalau macan kumbang itu penjaga batas, maka Garuda atau elang adalah penjaga arah. Totem ini tidak bekerja dengan menggertak, tapi dengan membuka pandangan. Dalam kearifan Jawa, burung agung sering dianggap simbol wibawa langit, pertanda bahwa seseorang punya jalan hidup yang tidak biasa. Jalannya lebih tinggi, lebih luas, dan sering menuntut keberanian untuk berbeda. Orang bertotem Garuda atau elang biasanya punya ciri yang unik. Kamu tidak betah lama-lama di hal yang dangkal. Kamu bisa ikut ngobrol, bisa ikut ketawa, tapi batinmu sering bertanya, ini arahnya kemana? Ini ujungnya apa? Kamu seperti punya radar untuk melihat pola. Saat orang lain fokus pada satu masalah kecil, kamu sudah melihat rangkaian masalahnya dari awal sampai akhir. Makanya, kadang kamu dianggap serius, padahal kamu bukan serius, kamu sadar. Makna primbonnya, Garuda atau elang adalah arketipe visi, kehormatan, kepemimpinan, dan peluang dari atas. Rezeki orang dengan totem ini sering datang lewat kesempatan besar, pertemuan penting, ide yang jatuh dari langit, promosi, kerjasama, pindah jalur, atau keputusan yang sekali ambil langsung mengubah hidup. Kamu sering tidak sadar, justru ketika kamu berani naik kelas, semesta seolah membuka pintu.
Sekarang tes cepat. Lihat mana yang paling sering kamu alami. Kamu sering punya firasat tentang arah suatu kejadian dan sering benar. Kamu cepat membaca niat orang, bukan dari kata-kata, tapi dari getaran sikap. Kamu gampang dapat ide besar, tapi kadang susah menjelaskannya ke orang. Kamu tidak suka dikekang, kamu butuh ruang untuk berkembang. Kamu kadang merasa sendiri dalam cara berpikir karena kamu melompat lebih jauh. Kalau minimal 3 terasa relate, bisa jadi energi Garuda atau elang sedang aktif. Tapi sahabat budaya, totem ini punya ujian yang halus, dan kalau salah kelola, justru bikin kamu mandek. Ujiannya adalah perfeksionis dan overthinking. Elang bisa melihat terlalu banyak kemungkinan sampai kamu bingung memilih. Kamu menunggu momen yang paling pas, sampai akhirnya momen itu lewat. Ini sering terjadi pada orang yang sebenarnya berbakat, tapi takut salah langkah, takut dinilai, takut gagal di depan orang. Padahal Garuda atau elang itu bukan simbol tidak boleh jatuh. Justru dia simbol bangkit dengan cepat. Burung besar tidak menunggu angin sempurna. Dia membaca angin yang ada, lalu menyesuaikan sayap. Cara menyeimbangkan, primbon versi waras. Pecah rencana besar jadi langkah kecil. Hari ini cukup satu tindakan nyata walau kecil. Latih keputusan 80%. Kalau sudah cukup data dan batin tenang, jalankan dulu, evaluasi sambil jalan. Kurangi bicara ke orang yang pikirannya sempit. Elang butuh ketinggian, bukan keributan di bawah. Ada latihan sederhana sebelum tidur. Tulis 3 pilihan yang sedang kamu pikirkan, lalu tanya dalam hati, mana yang paling membuat dadaku lapang? Elang biasanya menjawab bukan lewat suara, tapi lewat rasa paling tenang. Kalimat niat singkat, "Ya Allah, beli aku pandangan yang jernih dan keberanian untuk melangkah." Dan ingat, Garuda atau elang tidak datang untuk membuat kamu merasa lebih tinggi dari orang lain. Totem ini datang untuk mengingatkan, kamu punya misi. Kamu diminta melihat jauh, lalu membawa manfaat. Karena di poin berikutnya, kita masuk totem yang lebih misterius, yang kerjanya bukan di langit, tapi di perubahan hidup dan rahasia rezeki yang datang diam-diam. Ular atau naga. Kunci transformasi, ilmu senyap, rezeki diam-diam naik. Sahabat budaya, sekarang kita masuk ke arketipe yang paling sering bikin orang salah paham. Begitu dengar ular atau naga, sebagian langsung mikir, wah ini gelap. Padahal dalam cerita rakyat Jawa dan juga simbol kuno Nusantara, ular itu bukan cuma soal bahaya, tapi soal perubahan, kebijaksanaan, dan kekuatan hidup yang bergerak lewat jalur tersembunyi. Ular berganti kulit, itu bukan sekedar proses biologis, tapi simbol yang dalam. Kamu diminta melepas versi lama supaya versi baru bisa lahir. Kalau totemmu ular atau naga, hidupmu sering terasa seperti siklus. Tenang sebentar, lalu ada fase dibongkar, lalu kamu naik level, lalu diuji lagi. Kamu bukan sedang sial, kamu sedang ditempa. Makna primbonnya, ular atau naga adalah arketipe transformasi, kecerdikan, ketahanan batin, dan rezeki yang tidak ribut. Orang bertotem ini sering punya jalur rezeki yang unik, datang dari skill khusus, dari strategi, dari ide yang orang lain belum paham, atau dari langkah sunyi yang kamu siapkan lama. Kamu tipe yang kalau mau sukses, kamu nggak teriak-teriak, kamu bergerak pelan tapi tepat. Tes cepat ya, lihat ciri yang paling dekat. Kamu sering merasa aku berubah drastis setelah melewati masalah besar. Kamu cepat membaca niat orang, bukan dari kata-kata, tapi dari getaran sikap. Kamu gampang dapat ide besar, tapi kadang susah menjelaskannya ke orang. Kamu tidak suka dikekang, kamu butuh ruang untuk berkembang. Kamu kadang merasa sendiri dalam cara berpikir karena kamu melompat lebih jauh. Kalau minimal 3 terasa relate, bisa jadi energi ular atau naga sedang aktif. Tapi ini penting sahabat budaya. Totem ini punya ujian yang halus, dan kalau salah kelola, justru bikin kamu mandek. Ujiannya adalah terlalu curiga, terlalu mengontrol, atau terlalu menahan perasaan sampai akhirnya meledak. Kadang kamu merasa harus selalu siap, harus selalu punya rencana cadangan, sampai kamu lelah sendiri. Di titik itu, bukan orang lain yang mengalahkan kamu, tapi pikiranmu sendiri yang menguras energi. Dalam primbon, ular itu bukan pemakan energi, justru dia pengajar, jangan reaktif. Karena kekuatanmu ada di ketepatan waktu. Ular yang matang tidak menyerang karena emosi, dia bergerak karena momen sudah pas.
Berkah rezekinya biasanya muncul ketika kamu melakukan 3 hal. Fokus menguasai satu keahlian sampai tajam. Berani menutup pintu yang membuat kamu mundur diam-diam. Konsisten membangun aset, ilmu, relasi, karya, meski belum terlihat hasilnya. Orang lain mungkin mengira kamu biasa saja, tapi suatu hari mereka kaget. Loh, kok dia tiba-tiba naik? Padahal kamu tidak tiba-tiba, kamu sedang bertumbuh senyap. Kunci penyeimbang, praktik sederhana. Kalau kamu ingin membalas atau mengegur orang karena sakit hati, tunda 24 jam. Tulis emosi dulu, jangan dilontarkan dulu. Lalu tanya, apa langkah yang paling menguntungkan masa depanku, bukan egoku? Kalimat niat singkat yang bisa kamu ucapkan, Ya Allah, bersihkan niatku, tajamkan akalku, dan lembutkan hatiku. Sahabat budaya, ular atau naga mengajarkan satu hal, hidup bukan soal cepat, hidup soal lepas kulit yang salah, lalu tumbuh dengan versi yang lebih kuat. Dan setelah ini, kita masuk totem yang kelihatannya lembut, tapi justru sering jadi magnet keberuntungan dari jalur yang paling tidak disangka, rusa atau kijang. Rusa atau kijang, magnet berkah, pelindung halus, rezeki dari jalur ketulusan. Sahabat budaya, jangan tertipu. Rusa atau kijang itu terlihat lembut, tapi dalam kearifan Jawa, dia adalah simbol kecerdikan yang halus. Dia bukan petarung yang menabrak, tapi penari yang menghindar. Bukan menang dengan gebrakan, tapi menang dengan keluasan, dengan cara yang rapi, tanpa meninggalkan dendam. Dalam cerita rakyat, hewan lincah sering muncul sebagai tanda. Ada orang yang diselamatkan bukan karena kuat, tapi karena pintar membaca suasana. Kalau totemmu rusa atau kijang, kamu biasanya punya energi menenangkan. Orang gampang percaya sama kamu. Bahkan orang yang baru kenal bisa tiba-tiba curhat panjang seolah kamu ini tempat aman. Itu bukan kebetulan, itu aura penyejuk yang jarang dimiliki semua orang. Makna primbonnya, rusa atau kijang adalah arketip ketulusan, daya tarik sosial, kelancaran rezeki lewat relasi, dan perlindungan dari konflik. Rezekimu sering tidak datang lewat duel keras, tapi lewat pintu yang dibukakan orang, rekomendasi, bantuan, kesempatan, pelanggan loyal, atau pertemuan kebetulan yang ternyata jodoh rezeki. Tes cepat, cek ciri yang paling sering kamu alami. Kamu peka suasana, mudah merasakan energi tempat dan orang. Kamu sering menghindari konflik, tapi tetap bisa menang tanpa merendahkan. Kamu mudah dapat teman dan orang biasanya cepat nyaman sama kamu. Kamu sering ketiban rezeki dari kebaikan kecil yang dulu kamu lakukan. Kamu mudah tersentuh, tapi juga cepat pulih kalau hatimu dijaga baik-baik. Kalau 3 atau lebih terasa pas, energi rusa atau kijang kemungkinan kuat. Tapi, sahabat budaya, totem ini punya ujian yang sering bikin orang habis pelan-pelan. Terlalu baik sampai bocor batas. Rusa atau kijang yang tidak seimbang bisa membuat kamu sulit bilang tidak, takut mengecewakan orang, menolong terus sampai energi sendiri kering, lalu kamu diam-diam lelah, diam-diam kesal, diam-diam merasa tidak dihargai. Disinilah primbon mengingatkan, rusa itu selamat karena dia tahu kapan lari, kapan berhenti, kapan bersembunyi. Artinya, orang bertotem ini harus belajar membedakan mana kebaikan yang menguatkan dan mana kebaikan yang justru membuat kamu dimanfaatkan. Berkah rezeki rusa atau kijang biasanya makin deras kalau kamu melakukan 3 hal. Menjaga hubungan baik tapi pilih lingkaran yang sehat, konsisten dalam kebaikan yang realistis, bukan kebaikan yang memaksa diri. Berani menutup pintu untuk orang yang datang hanya saat butuh. Kunci penyeimbang, praktik simpel. Kalau ada permintaan bantuan, biasakan jawab dengan kalimat jeda. Biar aku cek dulu ya. Kalimat pendek ini ajaib karena memberi ruang untuk batinmu memilih, bukan terjebak rasa tidak enak. Kalimat niat yang bisa kamu ucapkan. Ya Allah, kuatkan hatiku untuk tetap lembut, tapi tegas menjaga batas. Sahabat budaya, rusa atau kijang mengajarkan satu rahasia. Rezeki itu sering suka menempel pada orang yang hatinya bening. Tapi, hati bening harus dijaga, bukan dibiarkan diinjak. Dan setelah ini, kita masuk ke totem yang paling membumi, yang sering diremehkan, tapi justru jadi fondasi kekayaan stabil. Kerbau. Kerbau, penopang rezeki stabil, kuat proses, kaya pelan tapi jadi. Sahabat budaya, ini totem yang sering dianggap biasa, bahkan dianggap nggak estetik. Padahal dalam budaya Jawa yang agraris, kerbau itu bukan hewan sembarangan. Dia simbol tenaga besar yang membumi, kesabaran, ketekunan, dan panen. Kerbau bukan tipe hewan yang cari sorotan, tapi tanpa kerbau, sawah tidak jadi. Tanpa kerbau, panen tidak turun.
Artinya, totem ini membawa satu pesan besar. Rezeki paling kokoh itu lahir dari fondasi yang kuat, bukan dari kebetulan yang ramai. Kalau totemmu kerbau, kamu biasanya bukan orang yang meledak sukses dalam semalam. Kamu tipe yang kalau kerja serius, kalau janji dipegang, kalau sudah mulai sesuatu, kamu tahan lama. Kamu mungkin nggak banyak pamer, nggak banyak cerita, tapi kamu bergerak, dan gerakmu itu stabil. Orang lain bisa meremehkan di awal, tapi suatu hari mereka kaget. Loh, kok dia sudah sejauh ini? Makna primbonnya, kerbau adalah arketip kekuatan proses, rezeki dari kerja nyata, dan kekayaan yang tumbuh dari konsistensi. Jalur keberuntunganmu sering datang lewat hal yang kelihatannya sederhana, rutinitas yang rapi, disiplin kecil, menabung, membangun skill, membangun usaha pelan-pelan, menjaga reputasi, dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Tes cepat, cek ciri yang paling dekat. Kamu kuat menghadapi pekerjaan panjang, tidak gampang bosan, kamu lebih percaya hasil daripada omongan, kamu cenderung setia, termasuk setia pada tanggung jawab. Kamu sering jadi penopang keluarga atau teman walau jarang dipuji. Kamu bisa sabar luar biasa, tapi kalau capek, capeknya dalam. Kalau 3 atau lebih kena, kerbau bisa jadi totemmu. Nah, ini bagian pentingnya sahabat budaya. Ujian totem kerbau bukan soal kurang kuat, justru karena kamu terlalu kuat, kamu bisa kebablasan memikul semuanya sendiri. Orang bertotem kerbau sering sulit minta bantuan, sulit mengeluh, cenderung menahan beban sampai akhirnya mental dan badan protes. Di titik itu, rezeki bisa terasa mandek, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena energimu habis buat menopang, bukan buat bertumbuh. Kerbau kalau dipaksa terus tanpa air dan istirahat, bukan makin kuat, dia tumbang. Berkah rezeki kerbau paling deras kalau kamu melakukan 3 hal. Punya target yang realistis lalu dijalankan konsisten, menjaga kesehatan dan pola hidup karena badanmu adalah mesin panen, berani membangun aset, ilmu, jaringan, tabungan, atau karya yang bisa menghasilkan berulang. Kunci penyeimbang, praktik simpel, jadwalkan jeda, bukan jeda yang kebablasan malas, tapi jeda yang menyuburkan. Kerbau itu identik dengan sawah, sawah butuh air dan musim. Kamu juga begitu. Kalau kamu ingin rezekimu subur, kamu harus memberi ruang untuk pulih. Kalimat niat yang bisa kamu ucapkan. Ya Allah, lancarkan rezekiku lewat jalan yang halal dan kuat. Beri aku tenaga dan ajari aku istirahat sebelum hancur. Sahabat budaya, kerbau mengajarkan satu rahasia yang sering dilupakan orang. Yang cepat itu belum tentu sampai, tapi yang konsisten hampir selalu menang. Kalau kamu merasa poin ini paling kamu banget, tulis di komentar, kerbau. Biar aku tahu, di sini banyak pejuang proses yang diam-diam sedang menata masa depan. Sahabat budaya, sekarang coba diam sebentar. Tarik napas pelan. Dari 5 hewan roh tadi, mana yang paling nyantol di hatimu? Karena seringkali, totem itu bukan sesuatu yang kita pilih karena terlihat keren. Totem itu biasanya terasa seperti cermin yang jujur. Kadang bikin bangga, kadang bikin tersentil, tapi justru disitulah kekuatannya. Primbon tidak datang untuk membuat kita takut. Primbon datang untuk mengingatkan, manusia itu punya pola, punya karakter dasar, punya jalur rezeki, dan punya ujian yang berulang, sampai kita sadar dan naik level. Macan kumbang mengajarkan wibawa dan batas, Garuda atau elang mengajarkan visi dan keberanian melangkah, ular atau naga mengajarkan transformasi dan rezeki yang tumbuh senyap, rusa atau kijang mengajarkan ketulusan yang tetap tegas menjaga diri. Kerbau mengajarkan kekayaan yang stabil lewat proses dan konsistensi. Nah, sekarang yang paling penting, jangan berhenti di serem-sereman atau penasaran doang. Kalau kamu sudah merasa relate, gunakan itu jadi bahan memperbaiki hidup. Karena percuma tahu totem kalau keputusanmu tetap sama, kebiasaanmu tetap sama, dan kamu masih menyerahkan hidupmu pada emosi sesaat. Aku mau kamu lakukan satu hal setelah video ini selesai. Satu hal saja, biar nggak kebanyakan teori. Tulis di komentar, totemku, ... Lalu tambahkan satu kalimat, aku mau memperbaiki bagian, ... Contohnya, totemku, elang, aku mau memperbaiki overthinking. Atau, totemku, rusa, aku mau belajar pasang batas. Atau, totemku, kerbau, aku mau belajar istirahat tanpa merasa bersalah. Kenapa harus ditulis? Karena komentar itu bukan cuma buat rame, itu seperti ikrar kecil di depan dirimu sendiri. Dan kadang, ikrar kecil lebih kuat daripada rencana besar yang cuma disimpan di kepala. Kalau kamu mau konten lanjutan yang lebih dalam, bilang juga ya. Kamu lebih pengen episode berikutnya bahas apa? Cara membaca pertanda totem lewat mimpi? Tanda totem aktif lewat kejadian berulang? Atau sinkronisasi? Tirakat sederhana versi modern yang tetap waras dan membumi?
Tulis angka pilihannya di komentar, biar aku bikin seri yang benar-benar kamu butuhkan. Dan sahabat budaya, kalau kamu merasa video ini bikin kamu merinding halus, bikin kamu mikir, atau bikin kamu merasa, kok kayak dibacain isi hidupku, berarti kamu orang yang peka. Orang yang peka itu punya potensi besar. Tinggal satu kuncinya, jangan biarkan potensimu dipakai untuk takut, pakai untuk sadar. Terakhir, bantu channel Sahabat Inspirasi ini tumbuh ya. Klik like supaya video ini nyampe ke lebih banyak orang yang butuh. Klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan seri Primbon berikutnya. Dan nyalakan loncengnya, karena kadang satu video bisa jadi tanda kamu harus belok sebelum terlambat. Ingat, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang rukun, dan hati yang kuat. Semoga kamu selalu dilindungi, dilancarkan jalannya, dan dijauhkan dari langkah yang merugikan. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, cek lagi hatimu. Totem apa yang paling ngomong hari ini?